Yes, doa publik akhirnya terkabul. PSSI resmi putuskan coret dan pulangkan pemain bapuk yakni Mark Klok, Beckham Putra, dan Jakob Sayuri, dan langsung gerak cepat panggil 3 nama yakni Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Chueon untuk masuk skuad. Bahkan, pecat dan pulangkan Patrick Kluivert ke Belanda hari ini demi bisa menang versus Irak. Jadi harapanku, simak semua detailnya berikut ini. Diumumkan langsung pagi ini, Ketum PSSI Erick Thohir resmi ambil langkah krusial ini usai Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi. Benarkah pecat Kluivert dan langsung datangkan Jurgen Klopp sekarang juga ke Arab Saudi demi bisa menang versus Irak? Simak info lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Angin perubahan berhembus kencang di tubuh Timnas Indonesia setelah kekalahan menyakitkan 2-3 dari Arab Saudi pada laga perdana Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan itu bukan hanya mengguncang ruang ganti skuad Garuda, tapi juga membuka babak baru yang penuh drama di balik layar. Patrick Kluivert datang dengan visi besar. Ia ingin membawa sepak bola Indonesia melompat ke level baru dengan gaya menyerang khas Eropa. Namun, strategi yang dianggap revolusioner itu justru menjadi bumerang di Jeddah. Kluivert menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan sejumlah perubahan mengejutkan. Mark Klok dipasangkan dengan Joy Pelupesi di lini tengah. Jakob Sayuri kembali dicoba sebagai bek kanan dan Beckham Putra diplot di sayap kiri. Sementara itu, Ragnar Oratmanguyen ditarik ke depan sebagai false nine tanpa kehadiran striker murni. Awalnya strategi itu tampak menjanjikan. Indonesia unggul cepat lewat penalti Kevin Dix, tapi segalanya berubah dalam sekejap. Arab Saudi membalas dengan tekanan bertubi-tubi, membongkar kelemahan lini tengah yang dikawal Klok dan Pelupesi. Kesalahan demi kesalahan terjadi. Klok kehilangan bola di area berbahaya. Jakob Sayuri melakukan pelanggaran di kotak penalti dan Beckham Putra tampil di bawah ekspektasi. Dalam hitungan menit, dominasi berubah arah. Garuda yang sempat mengepakkan sayapnya kini jatuh terhempas ke tanah Jeddah. Kekalahan itu diharapkan membuat PSSI mengambil langkah tegas. Ketua Umum Erick Thohir diharap langsung memanggil jajaran teknis untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Hasilnya, 3 nama diharap tidak akan melanjutkan kiprah di skuad utama, Mark Klok, Jakob Sayuri, dan Beckham Putra. Ketiganya dinilai belum memberikan performa terbaik di laga penting melawan Arab Saudi. Keputusan itu mungkin pahit, tapi bagi sebagian pendukung, langkah tegas semacam ini memang dibutuhkan untuk menjaga semangat juang skuad Garuda tetap menyala. Sebagai pengganti, PSSI diharap memanggil kembali trio muda berbakat yang sempat menjadi tulang punggung Indonesia di babak sebelumnya, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Nathan Chueon. Kehadiran mereka diharapkan bisa membawa energi baru, darah muda yang tak hanya lapar akan kemenangan, tapi juga punya pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Tim ini butuh tenaga segar dan visi yang lebih berani. Dalam atmosfer panas pasca kekalahan itu, kabar harapan mengejutkan juga berhembus dari ruang teknis. Patrick Kluivert diharap tidak lagi menangani tim. Sebagai langkah cepat, PSSI menunjuk Alex Pastor untuk memimpin sesi latihan dan menyiapkan laga penting berikutnya melawan Irak. Langkah harapan ini sontak menimbulkan beragam spekulasi di kalangan pecinta sepak bola nasional. Apakah ini tanda akhir era Kluivert di Timnas Indonesia, atau hanya jeda sementara di tengah badai? Pastor dikenal sebagai sosok tegas yang disiplin dan punya gaya kepemimpinan modern. Ia disebut-sebut akan membawa pola permainan yang lebih realistis, menyeimbangkan antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan.
Kini semua mata tertuju ke laga berikutnya, Indonesia versus Irak di Jeddah, laga hidup mati yang akan menentukan langkah Garuda menuju Piala Dunia 2026. Dengan harapan susunan pemain baru dan pelatih pengganti, atmosfer latihan pun dikabarkan penuh gairah dan tekanan tinggi. Ivar Jenner kembali menjadi motor di lini tengah, Marcelino diberi kebebasan berkreasi di belakang striker, dan Nathan Chue Aon siap memperkuat sisi kiri pertahanan. Para pemain diaspora lain seperti Jai Itzes, Kevin Dix, dan Martin Paes juga tetap menjadi andalan utama. Di tengah segala dinamika, satu hal tetap sama, harapan publik Indonesia yang tak pernah padam. Ribuan supporter memenuhi kolom komentar media sosial PSSI menyerukan doa dan dukungan agar tim segera bangkit. Banyak pula yang menuntut introspeksi dan ketegasan dalam membangun karakter tim. Drama ini menjadi babak baru dalam perjalanan panjang timnas Indonesia menuju panggung dunia. Mungkin badai sedang melanda, tapi seperti burung Garuda yang tak pernah takut badai, tim ini selalu punya kesempatan untuk terbang lebih tinggi. Kini semua tergantung pada satu hal, bisakah Indonesia bangkit, belajar dari luka, dan membuktikan bahwa mereka layak berada di antara yang terbaik di Asia, bahkan dunia. Diumumkan langsung pagi ini, Ketum PSSI Erick Thohir resmi ambil langkah krusial ini usai Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi. Benarkah pecat Kluivert dan langsung datangkan Jurgen Klopp sekarang juga ke Arab Saudi demi bisa menang versus Irak? Simak info lengkapnya di sini. Kekalahan dramatis Timnas Indonesia dari Arab Saudi dalam laga perdana Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang meninggalkan luka sekaligus pelajaran penting. Bertanding di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Kamis dini hari WIB, skuad Garuda harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-3 dalam laga penuh emosi dan tensi tinggi. Meski hasilnya tak sesuai harapan, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap memberikan apresiasi dan dorongan kuat kepada para pemain. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan panggilan untuk segera bangkit dan memperbaiki diri. Pertandingan sendiri berjalan dalam tempo cepat sejak menit awal. Timnas Indonesia tampil percaya diri dan bahkan hampir mencetak gol cepat lewat aksi Miliano Jonathans yang berhasil menembus lini pertahanan Arab Saudi. Namun, dominasi Indonesia tak bertahan lama. Tuan rumah yang diperkuat pemain-pemain berpengalaman segera mengambil alih permainan dengan serangan bertubi-tubi yang menguji kekuatan pertahanan Garuda. Meski ditekan, justru Timnas Indonesia yang membuka keunggulan lebih dulu di menit ke-11 melalui tendangan penalti Kevin Dix usai pemain Arab Saudi Hasan Al-Tambakti melakukan pelanggaran handball di kotak penalti. Sayangnya, keunggulan itu hanya bertahan 6 menit. Wahab Saleh berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-17 memanfaatkan kesalahan di lini tengah Indonesia. Petaka datang lagi ketika Yakob Sayuri dianggap melanggar Feras Albrikan di kotak terlarang. Setelah mengecek VAR, wasit menunjuk titik putih dan Feras yang menjadi eksekutor sukses membawa Arab Saudi berbalik unggul 2-1. Bahkan di menit ke-62, pemain yang sama kembali menjebol gawang Maer tanpa es lewat skema rebound cepat yang membuat tuan rumah unggul 3-1. Namun, mental skuad Garuda tak runtuh. Kapten Jai Itzes dan rekan-rekannya terus berjuang hingga akhir dan akhirnya kembali memperkecil ketertinggalan lewat penalti kedua Kevin Dix di menit ke-88. Sayangnya, meski Muhammad Kano dari Arab Saudi diusir keluar karena kartu merah, waktu tak cukup bagi Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Arab Saudi, meninggalkan rasa kecewa sekaligus kebanggaan atas perjuangan keras anak asuh Patrick Kluivert itu. Usai pertandingan, Erick Thohir langsung memberikan tanggapan yang bijak namun tegas. Menurutnya, hasil ini memang pahit, tetapi Indonesia harus sportif mengakui keunggulan lawan yang tampil lebih efektif.
Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor akhir 3-2, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari akun Instagram resminya. Bukan hasil yang diinginkan, tapi Timnas Indonesia telah berjuang sekuat tenaga, tambahnya. Erick yang juga pernah menjadi pemilik klub besar seperti Inter Milan dan DC United menilai bahwa kerja keras para pemain layak diapresiasi. Ia melihat semangat juang para pemain di lapangan sebagai modal besar untuk menatap laga selanjutnya. Namun di sisi lain, ia menekankan bahwa timnas harus segera bangkit dan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Irak yang akan digelar di tempat yang sama pada Minggu. Pertandingan melawan Irak nanti akan menjadi laga yang sangat penting, bahkan bisa dibilang penentu nasib Garuda di kualifikasi kali ini. Timnas harus segera bangkit dan fokus ke pertandingan berikutnya melawan Irak, tegas Erick Thohir. Menurutnya masih ada peluang besar bagi Indonesia untuk lolos, asalkan para pemain bisa belajar dari kesalahan di laga melawan Arab Saudi dan tampil lebih fokus di laga selanjutnya. Ia juga mengingatkan bahwa hasil laga lain, yaitu Arab Saudi versus Irak, akan berpengaruh terhadap peluang Indonesia. Namun, Erick tegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memaksimalkan performa sendiri terlebih dahulu. Dalam unggahan Erick Thohir di media sosial, ribuan komentar langsung membanjiri kolom tanggapan. Sebagian besar netizen mengungkapkan kekecewaan atas hasil tersebut, tetapi banyak pula yang menuliskan dukungan penuh dan rasa bangga kepada timnas Indonesia yang tetap tampil berani di hadapan puluhan ribu pendukung lawan. Perjuangan belum berakhir, tulis salah satu netizen. Masih ada peluang asal main lebih fokus dan Kluivert berani ambil keputusan, tambah yang lain. Kini seluruh mata kembali tertuju pada laga Indonesia versus Irak. Mampukah Kevin Dix dan kawan-kawan menjawab kepercayaan Erick Thohir dan seluruh rakyat Indonesia? Ataukah hasil melawan Arab Saudi menjadi sinyal bahwa Garuda masih harus banyak belajar sebelum benar-benar terbang tinggi di panggung dunia? Hasil terbaru ranking FIFA Timnas Indonesia akhirnya keluar usai kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi dalam matchday pertama Grup B, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tampil penuh semangat di Jeddah, skuad Garuda harus puas tertahan di peringkat 119 dunia, kehilangan 6,68 poin dari total yang mereka miliki sebelumnya. Menurut perhitungan resmi, Indonesia kini mengoleksi 1.151,26 poin, turun dari 1.157,94 poin yang sebelumnya menjadi bekal mereka sebelum melawan Arab Saudi. Penurunan ini memang terasa kecil di atas kertas, namun dalam peta persaingan Asia, setiap poin punya arti penting, apalagi di tengah perjuangan panjang menuju panggung Piala Dunia 2026. Dalam laga penuh tensi tinggi itu, Arab Saudi mencetak gol lewat Waheb Saleh pada menit ke-17, serta 2 gol tambahan, brace, dari Feras Albrikan di menit 36 dan 62. Sementara timnas Indonesia menunjukkan ketenangan luar biasa lewat 2 gol penalti Kevin Dix, masing-masing di menit ke-11 dan 88. Meskipun akhirnya kalah 2-3, permainan Garuda tetap menuai apresiasi banyak pihak karena berhasil menekan tuan rumah di beberapa fase pertandingan. Menariknya, kekalahan ini tidak menutup peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan itu masih hidup dengan catatan anak asuh Patrick Kluivert harus meraih kemenangan atas Irak, tim tangguh peringkat 58 dunia pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 02.30 WIB mendatang. Namun, tugas itu tidak akan mudah. Dalam 2 tahun terakhir, timnas Indonesia dan Irak sudah 3 kali bertemu di babak kedua kualifikasi Piala Dunia dan juga di Piala Asia 2023. Hasilnya, Irak selalu unggul, masing-masing dengan skor 5-1, 3-1, dan 2-0. Catatan tersebut jelas menjadi peringatan, tetapi juga bisa menjadi motivasi besar bagi Garuda untuk menulis kisah balas dendam di pertemuan kali ini. Kali ini situasinya berbeda.
Timnas Indonesia kini bukan tim yang sama seperti 2 tahun lalu. Kekuatan mereka meningkat drastis berkat kehadiran sederet pemain diaspora berkualitas Eropa seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Joey Pelupesi, Dian James, Miliano Jonathans, Martin Paes, dan Ole Romeni. Nama-nama ini belum ada dalam skuad ketika Indonesia kalah dari Irak di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kini, mereka menjadi fondasi utama tim dalam upaya menembus level baru di kancah Asia. Sesuai regulasi FIFA, hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui babak keempat ini. Saat ini, grup B masih menyisakan 2 laga penting, Indonesia versus Irak, Minggu 12 Oktober 2025, dan Arab Saudi versus Irak, Rabu 15 Oktober 2025. 2 pertandingan inilah yang akan menentukan nasib 3 tim kuat, Indonesia, Irak, dan Arab Saudi dalam perebutan tiket ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Skenarionya cukup menegangkan. Untuk menjadi juara grup, Indonesia wajib menang selisih 2 gol atas Irak. Kemudian di laga lain, Irak harus menang selisih 2 gol atas Arab Saudi. Jika semua berjalan sesuai harapan, maka ketiga tim akan memiliki poin sama, namun Indonesia akan unggul dalam selisih gol +1 dibanding Arab Saudi 0 dan Irak -1. Namun, bagaimana jika Garuda harus puas finish sebagai runner-up? Dalam skenario itu, Timnas Indonesia masih punya jalan lain menghadapi runner-up Grup A dalam Playoff Asia yang digelar November 2025 dengan sistem kandang dan tandang. Jika menang agregat, Indonesia akan melangkah ke playoff antar konfederasi di Amerika Serikat pada Maret 2026. Babak penentuan yang mempertemukan 6 tim dari berbagai benua memperebutkan 2 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Jadi, meski posisi Indonesia di ranking FIFA sedikit merosot, peluang menuju sejarah tetap terbuka lebar. Dalam sepak bola, 1 laga bisa mengubah segalanya, dan kemenangan atas Irak nanti bisa jadi momentum besar yang menyalakan kembali api semangat seluruh bangsa. Menurutmu, apakah Timnas Indonesia masih punya peluang realistis untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Apakah komposisi pemain diaspora saat ini cukup untuk menaklukkan Irak dan bersaing dengan raksasa Asia lainnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.